Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan juga tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai-selesai dari dulu. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota, nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu, geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Elvan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter terhadap keluarga pasien RSHS Bandung, Jawa Barat. Dari hasil tes DNA dan juga lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau Scientific Crime Investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Prime bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan larangan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA di Jawa Barat. Menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta tradisi wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA harus dihapuskan.
Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban finansial orang tua, terutama yang kerap terbebani oleh biaya acara seremonial. Selain itu, menurut Dedi, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Dedi menegaskan, kebijakan penghapusan wisuda diambil demi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Udah kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjam Bang Emok. Itu kan yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan di seluruh sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca konten debat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan seorang remaja soal penghapusan wisuda di sekolah, ramai warganet menyebut konten tersebut adalah settingan karena remaja tersebut dinilai terlalu berani. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang digencarkan Dedi Mulyadi. Usai videonya viral, kolom komentar dibanjiri beragam kritik warganet. Namun kini perdebatan itu dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan, tidak spontan dilakukan warga kepada Dedi Mulyadi. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya, membebani. Pasalnya remaja pengkritik Gubernur Dedi Mulyadi itu terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan warganet. Beredarnya pertanyaan itu, Dedi Mulyadi buka suara. Menurut Dedi, dirinya tidak pernah berprasangka buruk dan menganggap remaja itu pintar dan berani berpendapat. Terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter. Dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Dedi Mulyadi menambahkan bahwa tugas dirinya sebagai gubernur untuk mengarahkan agar anak-anak seperti remaja yang mendebatnya memiliki kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Tim Liputan iNews melaporkan.